Cara berpikir mempengaruhi kualitas emosi saya. Emosi saya mempengaruhi kualitas tindakan saya. Tindakan saya mempengaruhi hasil saya, prestasi saya, rezeki saya. Masuk akal? Tangan kanan dulu diangkat. Masuk akal, masuk hati, masuk kantong. Ketika ilmu kita cerna dengan pikiran yang bersih, masuk ke dalam hati yang suci, akan keluar rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Ini kata kuncinya. Tepuk tangan kita semuanya ya. Iya mas mbak yang masih muda ya, mumpung anda masih muda, itu masa depan anda akan lebih cerah. Anda pahami ini. Satu ilmu ini untuk telat masalahnya. Lulus kuliah usia berapa saja? 30 saya baru tahu. Coba dulu SMA saya tahu ini, pas hidup saya jauh lebih hebat dibanding dengan sekarang. Jadi cara berpikir orang kita itu akan mempengaruhi emosi. Jadi cara pandangmu itu mempengaruhi emosimu. Emosimu ini akan mendorong tindakanmu, tindakanmu akan mempengaruhi hasil. Jadi hasil kita itu buat dari cara berpikir, ya kan? Maka kalau koperasi ini sing penting glundung, sing penting urip, tidak jenengan kembangkan, ya nggak besar. Harus ada orang-orang yang berpikir ini harus besar. Mikirnya apa? Maslahat, kemanfaatan lebih besar. Itu cara berpikir. Maka emosinya akan mendorong sehingga apa? Muncul tindakan, muncul inovasi, muncul ini, muncul ini, muncul ini. Itu dikembangkan sehingga hasilnya maksimal. Ketika cara pandang yes, ini serapopo, yes alhamdulillah, yes kerja meneng ngendi neh, alhamdulillah, yes meneng kene, yo gak bertumbuh-tumbuh cara pandang. Halo. Hai. Oke, saya tanya, siapa yang sini yang laki-laki yang jomblo yang belum berkeluarga? Bilang tangan. Ada yang belum berkeluarga? Oke. Coba, pengen nggak Anda punya istri yang cantik? Pengen nggak mas? Pengen atau pengen banget? Nah, cita-cita ya, itu dulu akan mesti Allah. Dimulai dari niat dulu, berazam dulu, ya Allah, aku pengen punya istri yang cantik, yang pintar, yang cerdas, yang BMW, bahan motor, wele. Ya lu sih nih Gusti Allah, desain dulu sehingga apa? Kita bisa memantaskan diri. Ya, ternyata riset saya di lapangan, cantik dan tidak mas bergantung biaya. Setuju mbak? Kata istri saya, Faisal 50.000 kalau 500.000 beda mas. 50.000 mas, glowing mas. Laler mesa cret. Nek 50.000 gelepung tok. Artinya apa bapak ibu? Cara berpikir. Ya, cara berpanaskan diri kita. Maka cara berpikir misalkan saya harus sarjana. Meskipun saat ini aku bekerja, aku kudu sarjana. Bicara saya sarjana. Kenapa? Pandangan luas. Oke, saya harus punya kemampuan. Apalagi di masyarakat seperti ini, jabatan sosial, pendidikan ini penting. Maka pikiranmu, aku butuh kuliah. Memang aku kerja, tapi aku butuh kuliah. Jenengan mikir kuliah neng dio sing cedak, mikir mana? Tapi kalau anda nggak pernah mikir, nggak ada hasil mas. Nggak mikir, maka hasilnya tidak ada. Maka mulai ciptakan dari sekarang. Cara berpikir kita harus besar. Dan mohon maaf, orang-orang hebat dia punya cara berpikir yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang biasa-biasa. Cara pandangnya beda mas, emosinya berbeda, tindakannya berbeda, hasilnya berbeda. Setuju? Sepakat? Tepuk tangan kita semua. Sebelum saya lanjutkan, saya lakukan tes psikomotorik. Apakah anda layak lanjut apa tidak? Mohon bisa berdiri semuanya, silakan berdiri. Biar rehat sejenak, biar tenang. Kita lagi tenang aja ya. Insya Allah 30 menit lagi rakroso ya. Tolong berhadapan dua orang. Yuk segera go. Dua orang. Cari pasangan ya. Dua orang. Lu Pak Malik, cari teman. Pak minum dulu sebentar ya. Cari pasangan dua orang. Tolong salaman
2 orang ya. Sudah? Oke, siapa yang usianya lebih tua dibanding pasangannya? Boleh angkat tangan yang lebih tua. Oke, yang lebih tua siang ini saya kasih nama dengan sebutan Abah. Sebutan apa? Abah. Abah. Jadi yang tua namanya Abah. Yang muda boleh angkat tangan. Yang muda siang ini namanya Abu. Namanya apa? Abu. Ini panggilan orang Sunda, menyebut ayah dengan sebutan Abah, menyebut anak dengan sebutan Abu. Yang tua Abah, yang muda Abu. Tolong Anda salaman. Setelah salaman, teman-teman, Bapak Ibu, salaman ya. Tolong lepaskan salaman Anda, dikasih jarak 1 cm seperti orang mau salaman. 1 cm ya. Ya, seperti orang mau salaman ya. Oke. Tes psikomotoriknya bagaimana? Nanti kalau saya bilang Abah, bilang apa? Abah. Maka Bapak Ibu yang tua tadi, yang jadi Abah, tugas jenengan adalah menangkap tangan teman Anda, diajak salaman. Tapi secara bersamaan Anda yang jadi Abu, yang lebih muda, tugas Anda menghindar alias jangan marah. Paham? Sebaliknya kalau nanti saya bilang Abu, Anda yang muda yang jadi Abu, tugas Anda menangkap, Anda yang jadi Abah menyelamatkan diri. Paham? Jelas? Saya tes dulu ya sebelum kita lombakan. Konsentrasi. Yuk. Satu ini ya, jaraknya 1 cm. Seperti orang mau salaman. Yang kedua, konsentrasi. Ini baru pemanasan ya. Konsentrasi. Ini baru pemanasan. Sekarang kita lombakan, kita lakukan 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Permainnya gimana? Skornya gimana? Nanti kalau saya bilang Abah, Anda yang jadi Abah itu bisa menangkap 1 poin milik Anda. Tapi kalau nggak bisa menangkap, poinnya milik Abu. Sebaliknya kalau nanti saya bilang Abu, Anda yang jadi Abu bisa menangkap 1 poin milik Anda. Kalau nggak bisa menangkap, poinnya milik Abah. Ya, oke. Nanti yang menang, ya ini kabar baik. Yang menang Anda berhak mendapatkan hadiah besok hari Senin atau Selasa, karena mungkin Senin Anda puasa. Anda mendapatkan hadiah ditraktir makan siang oleh yang kalah. Jadi yang kalah traktir yang menang ditraktir yang kalah. Siap? Konsentrasi yang pertama. Jangan curang ya. Oke, tes kejujuran. Siap? Konsentrasi. 1 cm mas, 1 cm. Kaduan gue. Yang kedua, catat skornya ya. Konsentrasi. Yang ketiga, ya, dengarkan saya. Khusus yang ketiga, ini jurinya saya. Khusus yang ketiga, yang berhasil menangkap atau menghindar langsung dapat poin 3. Biar Anda yang menang 2 kali, Anda nggak sombong. Ya, babak penentuan konsentrasi. Siap ya? Apa lagi ya? Sorry keliru. Terakhir, serius, terakhir. Siap ya, terakhir, konsentrasi. Nanti kan baru apa lagi ya? Ini terakhir, serius. Buat ya, rencana ambil keputusan dari sekarang.
pilihan. Mulai sekarang konsentrasi, ambil pilihan sekarang. Tepuk tangan untuk semuanya. Silahkan duduk kembali. Siapa yang menang? Selamat nanti makan siang ya, besok ya. Siapa yang kalah? Selamat juga, Anda berpeluang untuk bersedekah. Siapa yang tidak tahu kalah menang? Siapa tadi yang tidak mau ambil risiko 3 kali melayu terus? Tepuk tangan kita semuanya ya. Ya, halo. Nah, sekarang teman-teman, mengapa sih kita harus memilih cara berpikir? Why? Kenapa? Kok kita perlu arahkan cara berpikir dari sekarang? Kenapa? Sebabnya apa? Karena dalam hidup ini ada 2 hal yang akan hadir, yang akan mengganggu keikhlasan kita, yang akan merusak ya keseriusan kita, yang sampai kiamat kurang 2 hari teko terus mas. Apa itu? Yang pertama, hidup ini sering tak ideal. Hidup ini hampir tidak ada yang ideal. Jadi artinya ketika Anda menuntut ideal, bersiap-siap untuk menderita. Contoh, mohon maaf yang sudah berkeluarga, pasangan hidup Anda kira-kira ideal apa tidak? Ideal apa di-ideal ke? Kan? Yang bapak-bapak biar menikah dengan istrinya awal pertama ideal, dulu gelarnya adalah BMW, Bainal Montok Wele. Setelah 15 tahun keluarga, 10-15 berubah gelarnya jadi satu lagi, setengah tua ginu-ginu. Tidak ideal, ayu-ayu turune ngorok, ngeces meneh. Sama ibu-ibu yang belum menikah dengan bapaknya, biar gagah perkasa, perutnya ngotak 6, 6 pack. Setelah 10 tahun menikah berubah menjadi 1 pack. Dulu terkenal pria elemen, sekarang terkenal pria prenagen. Tidak ideal. Menuntut ideal kita akan menderita. Mumpung hari ini kumpul para petinggi yang ada di koperasi ini, di BMA ini, tolong dijawab, kira-kira gaji Anda ideal apa tidak? Mumpung ono wong iki. Suara rakyat. Loh. Kira-kira gaji Anda ideal apa tidak? Ideal apa di-ideal ke? Siapa yang merasa gaji Anda ideal? Siapa yang merasa kurang ideal? Waduh, rawani loh, bedimen loh. Halo. Subhanallah. Hai. Idealnya gaji Anda, perjuangan Anda, loyalitas Anda. Wong nyanti tek ya, ambil paku tangannya cret, ada tulisannya BMA. Kan yang loyal itu. Idealnya gaji Anda tiap bulan itu 20 juta. Cocok? Setuju? Bungkus? Masalahnya duitnya sopo? Hidup ini ideal. Menuntut ideal kita akan kecewa mas. Kudune kan iki, kudune kakean kudune ramlaku. Ya, menuju ideal harus, menuntut jangan, karena hidup ini gak ada ideal. Ideal itu hanya milik Allah. Hidup ini gak ada ideal. Jadi ketika Anda mau berubah, bergerak, semangat menuju, artinya menunggu ideal orang lain, menunggu orang lain berubah, maka Anda akan kecewa. Itulah berharap kepada manusia, sakit hati yang disengaja. Berharap pada manusia, sakit hati yang disengaja. Kenapa? Hidup ini ada yang ideal. Dan hati-hati, kalau Anda menuntut ideal, inilah sebabnya loh. Anda jadi ngelokro, jadi males. Alah ngopak tenanan yo ning kono yo ngono. Alah ngopak disiplin ning kono yo telatan dijarke. Anda akan menderita. Ya, sudah tidak ideal, teman-teman. Yang kedua, nih sama kasih tahu ya. Sering terjadi hal-hal yang tidak diduga-duga datang. Nih, hidup ini sudah tidak ideal, banyak yang tidak ideal. Yang kedua,
kedua, sering terjadi hal-hal yang di luar harapan. Mak bedunduk ujuk-ujuk teko. Ya, apa contohnya? COVID-19. Ini kan mak bedunduk toh. Kita tidak pernah berpikir kok ada kita di zaman sing koyo ngene iki. Kemana-mana sekarang berjarak. Rasul menginginkan kita untuk kumpul, saiki kudu diadu-adui, bayangkan. Rapatkan barisan, sekarang senggangkan barisan. Lu bayangkan. Ini tidak pernah ada di pikiran kita, teman-teman. Ini mah bedunduk ujuk-ujuk. Naik motor banyak bocor, ya kan? Tidak diduga-duga. Di luar harapan kita. Ini hidup, Mas. Jadi ketika Anda menuntut ideal dan juga menuntut sempurna, bersiap-siap Anda akan menderita. Cermati ini. Maka mohon maaf. Halo. Tugas kita satu, tugas kita menghormati, menghargai, memberi yang terbaik, perbanyak berbuat baik kepada semua orang. Orang lain menghargai kita apa tidak, itu di luar kuasa kita. Saya tidak bisa menuntut Bapak Ibu menghormati saya, tapi saya bisa menuntut diri saya untuk menghormati Bapak Ibu. Saya tidak bisa memaksa jenengan berbuat baik kepada saya, tapi saya bisa memaksa diri saya untuk berbuat baik kepada Bapak Ibu. Fokus kita itu memberi. Orang menghargai kita apa tidak, menghormati kita apa tidak, itu di luar kuasa kita. Apa yang terjadi ketika Anda berbuat baik, Anda mengharap berbuat baik dari orang lain, pasti munculnya kecewa. Setuju? Sepakat? Masuk akal? Tangan kanan diangkat. Masuk akal. Masuk hati. Masuk kantong. Tepuk tangan kita semua, ya. Nah, prinsip yang kedua, ini pertama ya. Di prinsip pertama, kebahagiaan atau penderitaan buah dari cara berpikir. Prinsip yang kedua, yuk tuliskan saya. Semua bentuk kepemilikan hanyalah alat bantu menuju kebahagiaan dan semangat. Ulangi ya. Semua bentuk kepemilikan hanyalah alat bantu menuju kebahagiaan dan semangat. Artinya banyak orang menaruh kebahagiaan, semangat itu lewat kepemilikan. Itu salah kaprah dan bisa membahayakan. Maka yang kita miliki, motor kita, mobil kita, rumah kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, jadikan alat bantu menuju kebahagiaan. Jangan jadi tujuan. Jadi tujuan mesti kecewa. Kenapa? Contoh, karena ada risetnya. Ada seorang psikolog dari Amerika namanya Martin Seligman, yang informasinya kita dapatkan di bukunya di Pak Kopra dan Vikas Makani, judul bukunya The Quantum Happiness. Dia itu meriset, meneliti, ya. Jadi boleh ya kita pakai riset, itu boleh. Dalil riset penelitian itu boleh. Yang tidak boleh hanya katanya, itu nggak boleh. Ya, ini riset, ini penelitian, ini riset, sampelnya jelas. Ya, ada sebuah riset korelasi antara kebahagiaan dan kepemilikan dilakukan oleh psikolog namanya Martin Seligman. Dia meneliti, teman-teman, apa hubungannya orang itu bahagia dengan sesuatu yang dimiliki. Kira-kira bertahan berapa lama sih? Wong itu bahagia dengan motor barunya itu berapa lama sih? Orang itu bahagia dengan mobilnya itu berapa lama sih? Orang itu bahagia dengan sepatu barunya itu berapa lama sih? Dan diteliti oleh psikolog ini, ternyata teman-teman, ini jadi ada istilah namanya SU8, Subjective Unit of Happiness. Jadi bahagia itu ada skala. 0 itu tidak bahagia, 10 itu bahagia sekali. Paham ya? Jadi ukuran kebahagiaan, ukuran penderitaan itu ada ukurannya, skalanya, sehingga mudah dihitung. 0 tidak bahagia, 10 bahagia. Ini contoh. Misalkan hari ini di sini, Mas, ini Mas. Namanya siapa Mas? Afwan. Contoh Mas Afwan ya. Mas Afwan ini dia pengen punya motor baru. Sebut saja PCX nek ora yo NMAX. Dia punya motor yang lama, motor tahun 2010, kan motor tua. Ya, emosinya mengatakan, wah aku kerja, gitu
suwe serapati pantes aku motor iki. Aku tuku motor sing luwih apik, luwih gagah, luwih ganteng, ya kan? Mas Afwan akhirnya memutuskan untuk memilih motor PCX atau NMAX. Ternyata motor yang lama dijual lakunya cuma 5 juta, 6 juta, 7 juta. Dia pengen motor ini ya kira-kira harganya kurang lebih 30 juta. Akhirnya apa? Dia akad dengan koperasi, kemudian apa? Dia akad dengan dealer, dia pun ke diri dia sudah pilih-pilih warna. Saat Mas Afwan ini lagi pengen motor, itu bahagianya belum naik. Tapi setelah dia lihat motornya, sumber daya dia punya, duit DP-ne wis duwe, wis nyekel ki mau, ya kan? Wis pilih-pilih warna, ketemulah warna merah, ya kan? Ngajak koncone, "Ah, kita cocok iki, Bro. Gadok iki cocok, enggak ganteng iki. Ya, coba sih, coba." Ditumpaki jalan foto sih, foto ya. Foto cetet, update di Instagramnya, tren. Doakannya motor impian segera terwujud. Wah, temannya komen, "Jolali syukurane yo." Siap. Maka sudah mulai naik itu. Nah, kebahagiaan memuncak itu ketika motor itu diantar oleh dealer, karena SOP-nya harus diantar ternyata. Ditumpaki kok marah oleh. Ya, diantar SOP-nya, "Pak, ora oleh, tumpaki ora oleh." SOP-nya diantar, memang seperti itu. Untuk apa? Biar naik tadi emosinya. Ya kan? Motor akhirnya dikirim sampai di rumah, diturunin dari mobil pick up. Kebahagiaan Mas Afwan itu memuncak, excited namanya, kebahagiaan yang tak terlupakan. Alhamdulillah ya Allah, motorku wis teko ya Allah, alhamdulillah. Kok untuk motor ini barang ya Allah, luar biasa. Itu memuncak seperti bapak-bapak yang dulu saat akad nikah sah plong gitu, kayak gitu ya, muncak gitu ya. Nah, bahagia itu muncak. Berapa lama itu bertahan? Ya kan? Bertahan itu diteliti kebahagiaan Mas Afwan itu, diteliti kebahagiaan memuncak ini hanya bertahan 12 hari, Mas. Pirang dino? Rolas dino. Wow, iki mau rolas dino. Setelah rolas dino iki balik meneh biasa. Motor lama dengan motor baru rasanya podo. Tanpa iku gue mangkat neng kantor pertama kali, platnya warnanya putih, tulisannya abang. Wah, plastiknya rak dikeletek bisa. Motor ngeng, ketemu kanjeng, "Ini belum salah." Wah, motornya anyar. Ora kok biasa. Parkir ning ngarep kantor, jedet gitu ya. Iya. Besoknya lagi biasanya jalan-jalan, dia pun jalan-jalan. Kenapa? Pamer motornya anyar. Naik motor ning kampung ning bulan kemudian, "Ini Waalaikumsalam." Dadak jadi wong grapiak, si mana nyedulur ki mau. Pamer motornya anyar. Wah, motornya anyar, syukuran ndi? Enggak kok, semua itu karena Allah. Ini mau bertahan 12 hari. Setelah 12 hari anti klimak, rasane podo sing diiling cicilane. Cekot, kebu mangan koro, remuk jero ora ketara. Maka pelajaran ini Anda nggak usah gumunan. Ono koncone mobilnya hanya rasa gumunan, kebu mangan koro, rolas dino. Apakah berarti kita nggak punya nggak boleh beli? Boleh, harus, tapi ada waktu. Ini yang bisa sampaikan teman-teman. Halo. Jelas? Paham? Dan orang-orang yang korupsi karena dia menaruh kebahagiaannya itu pada kepemilikan, nggak akan pernah selesai. Bahagia nih mobil lagi, bahagia karena baru. Sing Avanza pengen ganti Innova pengen ganti Pajero pengen ganti Alphard pengen Ferrari, rono bare. Ya, artinya apa? Saatnya harus kita beli, yes kita beli karena kita ini mampu. Tapi jangan sampai kita terjebak di sini. Setuju? Sepakat? Tepuk tangan kita semuanya ya. Nah, langkah apa yang perlu kita lakukan? Nggak kerasa waktu terus berjalan. Langkah yang bisa dilakukan setelah acara hari ini adalah apa? Satu yang saya tawarkan, sebelum nanti kalau Anda tanya jawab silahkan. Yang pertama adalah arahkan cara berpikir.
Setelah jenengan memahami dua prinsip ini, ternyata kebahagiaan buah dari cara berpikir, cara pandang, penafsiran kita. Yang kedua, segala bentuk pemilikan adalah alat bantu menuju kebahagiaan. Maka langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah arahkan cara berpikir. Arahkan apa? Fokus kepada kita, fokus kepada dia. Cuma dua ini. Yang kedua teman-teman, lakukan yang terbaik dan beri nilai tambah. Nih, sampai ingin wanti-wanti kepada Anda. Lakukan yang terbaik sesuai dengan tupoksi yang diberikan perusahaan koperasi kepada Anda. Lakukan yang terbaik dan beri nilai tambah. Ya, kenapa? Saya akan cerita. Guru saya salah satunya, dia sudah almarhum, namanya Pak Hotman Z Arifin. Ya, dia ini alumni SMA dari Kediri. Dia alumni pun dari ijazah SMA. Dia pengen mengadu ke Jakarta yang katanya Jakarta itu bisa menjanjikan kemudahan untuk kekayaan. Maka Pak Hotman ini memberanikan diri dari Kediri dengan modal yang terbatas ijazah SMA. Dia pengen mengadu nasib di Jakarta. Akhirnya di sana dia ngelamar sana ngelamar sini, dia tidak terima. Akhirnya dia jual menjadi penjual asongan, naik turun Kopaja. Ya, jual aqua, tisu dan sebagainya. Aqua, mijon gitu ya. Naik turun Kopaja, akhirnya lama-lama dia punya rezeki, dia punya kios kecil di pinggir terminal. Tapi kejamnya Jakarta, kios yang kecil itu ketika dia pulang ya ke kontrakannya, ternyata pagi harinya sudah diambil oleh Satpol PP. Dia tidak punya tempat lagi. Maka Pak Hotman berpikir saat itu, saya harus bekerja. Pak Ison kandal kayak gini terus. Saya harus bekerja kepada orang lain sebagian yang baik. Halo. Ya. Akhirnya apa? Pak Hotman akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar. Nah, saat itu di Jakarta tahun 1970-an ada perbankan yang baru yang muncul di Indonesia, namanya Citibank. Ya. Itu perusahaan besar dari luar negeri datang di Indonesia, namanya Citibank, 1970-an ya. Kemudian Pak Hotman dengan ijazah SMA dia memberanikan diri untuk melamar di sana. Akhirnya alhamdulillah semua skenario dari Allah, dia pun diterima. Dia bahagia diterima bekerja di sana, meskipun saat itu dia bekerja diterima sebagai seorang OB, sebagai seorang office boy. Yang kita tahu kerjaannya cuma bersih-bersih, buatin minum, ya kan? Bersih-bersih, buatin minum dan sebagainya, itu kerjaan seorang OB. Tapi bagi Hotman, dia sangat bahagia. Kenapa? Karena dia bisa bergabung bekerja di perusahaan yang besar. Tapi Hotman dia berpikir dengan cara yang berbeda, teman-teman. Cara berpikirnya itu beda dengan, mohon maaf, OB-OB yang lainnya. Apa yang dilakukan? Maka Hotman ini selalu datang lebih pagi, kemudian apa? Dia bukain pintu. Ketika karyawan masuk dia buka. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas, monggo Mas, silakan. Bukan kerjaan dia, tapi itu dia lakukan. Kenapa? Karena aku harus memberi yang terbaik. Karena aku sudah diamanahkan oleh Allah bekerja di sini, maka dia memberikan nilai lebih seperti itu. Tapi namanya orang berbuat baik, mohon maaf, ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Siapa itu? Teman-temannya. Katanya mengatakan, ngapain lo Hot, kurang kerjaan ya, cari muka ya, kurang gawean ya, sama remehnya lo. Terserah, ini urusanku dengan Allah, ini yang bisa kulakukan untuk Citibank. Selamat pagi ya. Kemudian ketika di siang hari, karena biasanya banyak karyawan itu kalau keluar itu cari makan itu telat ya, maka Hotman menawari, Mbak, Mas, ada ya nggak yang mau nitip makanan? Ben tak tukok ke ben kurang telat. Aku nggak cari untung, saya tak tukok ke gampang. Aku no referensi ini makanan sing enak, murah meneh. Yuk ini nitip, akhirnya teratasi. Banyak yang telat itu teratasi. Apalagi ketika waktunya lembur, banyak OB-OB yang lainnya itu mohon maaf main remi, nonton TV, main remi, ya kan, main kartu. Tapi Hotman cari kerjaan. Apa yang dia lakukan? Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? Mungkin hanya cuma staples, mungkin hanya cuma stempel. Itu dia lakukan. Cari nilai tambah, teman-teman. Ya kan? Bahkan apalagi nyangking luar biasa, dia pengen belajar. Dia kursus setir. Setelah dia bisa setir, dapat SIM, dia mengatakan kepada temannya yang biasanya nyetir, bos, Mas, nek wis 1 minggu kan sering keluarga. Ini 1 minggu tak cekel aku. Terus sering iso iru SIMku. Ben bos sing nyetiri aku. Maka si Hotman ini dia setir mobil, ketika sampai ke tempat biasanya acara seminar, acara training,
Maka apa yang dilakukan setelah dia parkir mobilnya, dia datang ke ruangan, dia mojok di paling belakang, dia bawa buku, dia bawa catatan, dia tulis apa ilmu yang dapat ditulis. Oh, luar biasa dia. Ya. Terus apalagi yang dilakukan oleh Pak Hotman ini? Ya. Mesin fotokopi, saat itu ada mesin yang benar mesin fotokopi yang mengoperasikan harus S1. Maka Hotman namanya OB, dia nggak berani deket, dia hanya cuma lihat, cuma didelok, nek ngono tok aku yo iso. Lama mengatakan, Pak, mau tak iwangi Pak, tak iwangi. Hotman, ini mesin mahal, ini kalau keliru ini masalah besar, ini mahal sekali. Kalau salah ini kita jadi berabe, punya masalah besar. Pak, kalau cuma itu saya bisa. Bener. Kok nek salah tak pecat yo sudah apa-apa, aku siap Pak. Maka apa yang dilakukan teman-teman? Dia pun akhirnya belajar untuk mesin fotokopi di luar jam dia sebagai seorang OB. Tapi skenarionya Allah, Gusti Boten Sari, ternyata petugas fotokopi satu-satunya itu dia dalam keadaan sakit kurang lebih selama 10 hari dan tidak ada yang bisa mengoperasikan kecuali Hotman Z Arifin karena dia sudah belajar. Semasa 10 hari itu dia belajar, oh ini bagian HRD toh, dia pelajari, oh itu tugas di keuangan kayak gini, oh tugas analisa seperti ini, oh tugas di manajemen seperti ini, HRD seperti ini. Dia itu pelajari semua yang ada datanya. Kenapa? Karena dia fotokopi dan dia tidak pernah kemana-mana. Dia mengabdi di Citibank selama 19 tahun berkarir dan dia putuskan untuk pensiun dini. Dia berhenti dari Citibank dan dia tidak kemana-mana. Pertanyaan saya, tebak-tebak buah manggis, kalau salah cuman meringis doang. Apa jabatan terakhir Hotman Z Arifin? Masuk dia sebagai seorang OB, apa keluarnya? Pimpinan OB? Ternyata tidak. Dia lulus, keluar. Kenapa dia pensiun dini dari Citibank? Karena dia jabatan terakhirnya adalah Vice President Citibank Asia Pasifik yang berkantor di New York. Satu-satunya Vice President yang wonge ireng, hanya lulusan SMA. Enggak pernah kemana-mana. Ya kan? Dia lakukan yang terbaik. Kenapa dia memutuskan pensiun dini? Karena nggak mungkin karirnya naik lagi. Kalau naik lagi maka dia harus singkirkan yang punya. Nggak mungkin dia. Maka setelah puncak akhirnya dia berhenti. Akhirnya dia pun di rumahnya dia ngurusi banyak sekali anak-anak yatim yang berada di rumahnya. Dia urusi, dia kasih makan. Banyak sosial yang dia lakukan. Apa yang membedakan teman-teman? Hotman ini, OB Hotman dengan OB-OB yang lainnya karena cara pandangnya yang berbeda. Temannya yang dulu satu OB tetap di Vice President, tetap jadi OB, istiqomah jadi. Maka itulah memberi yang terbaik dan beri nilai tambah. Kenapa? Ada hukum kekalahan energi. Hukum ini berbunyi, energi diciptakan oleh Allah tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Yang ada hanyalah berubah bentuk, teman-teman. Anda bekerja, keluar energi, keluarkan. Tenaga, pikiran, waktu itu keluarkan. Energi Anda berubah. Jadi apa? Gaji, bonus. Itu namanya pencairan energi. Terjadi pertukaran energi. Energi listrik berubah menjadi suara. Energi listrik berubah menjadi cahaya. Energi tidak berkurang, tidak bertambah. Dia hanya berubah bentuk. Artinya apa? Energi bersifat tetap, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Yang ada hanyalah berubah bentuk. Ya, artinya apa? Energi positif akan kembali positif, energi negatif akan kembali negatif. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita di bagian belakang itu ada namanya tulang kata. Muslim menyebut namanya asbuzanab. Hindu Buddha menyebut namanya relik atau saririka dhatu. Ya, dan ini kalau orang-orang Hindu, orang-orang Buddha terutamanya di Bali ya, kenapa dia kok meninggal dibakar? Setelah dibakar yang dicari itu adalah reliknya saririka dhatu sebesar batu cincin. Mereka meyakini kalau ini bersinar bercahaya berarti orang ini dulu banyak berbuat baik. Tapi nengko ireng burung di kakian dosa ya. Oh, bener itu tulisannya Pak. Maka di Bali itu ada pameran namanya pameran reliknya orang-orang suci kata mereka. Itulah kenapa keyakinan mereka itu dibakar. Ya, ini. Dan itulah tempat untuk menyimpan dan menyalurkan energi. Maka jenengan jangan heran ketika ada tukang becak naik haji. Jangan kaget ketika ada tukang bubur naik haji. Hidupnya bro
hidupnya berkah. Imam Syafi'i suatu ketika didatangi oleh muridnya. Ini cerita yang masyhur, ya saya akan ulang karena pesantren pasti sudah dapat cerita ini. Imam Syafi'i didatangi muridnya, dia keluh kesah, wahai Imam, wahai Syekh, ada apa? Aku mengeluh, aku tolong kasih solusi. Apa masalahmu? Iya, iki bojoku dan cerewet pol-polan anakku dikandani angel, kok keluarga kurang karu-karuan. Gimana solusinya? Apa terapinya? Kemudian apa? Ojo jolke lho, itu bahaya ya. Sini jolke Pak, ya serapa Pak ya. Tambah malah ya. Apa solusinya? Kemudian dia mengatakan, dia tanya, kamu kerjanya apa? Oh, saya kerjanya tukang menjaga kuda, penjaga kandang kuda. Oh, kamu satu hari digaji berapa? Saya digaji 5 dirham. Kalau dirupiahkan 1 dirham itu 40.000. Ya, 4 kali 5 berapa? 40.000 kali 5 berapa? 40.000 kali 5 200.000, ya kan? Kemudian apa, dia kan saat itu dia dapat 5 dirham, mohon maaf, bukan 40, 80.000 1 dirham, sorry. 1 dirham itu 80.000, berarti kali 5 berapa? 400.000. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu ingin ikut saya sok temui bosmu, jaluk gajimu medun kakean kuwi, ojo 5 dirham. Duh, tenan Syekh, tenan wis kok ngene aku melu aku. Ojo kacang sama yasi, kakean cangkem marah emosi, wis kamu tahu ya kan? Kemudian dia sampaikan kepada bos, saya selama ini kayaknya gaji saya kebanyakan bos, aku minta diturun ya, turunin gajimu. Bos, donke bos, nak popo bos. Yang awalnya 5 dirham, dia minta turun menjadi 4 dirham. Tapi kehidupannya tidak berubah. Gak berubah itu kehidupannya. Kemudian dia datang lagi, wah sudah saya lakukan, jadi 5 dirham berubah menjadi 4 dirham, tapi hidup saya gak berubah. Oh kalau gitu jaluk medun meneh. Lho ki ajaran apa? Wes melu to, kok tak jelaske. Wis manut kowe aja kacang mayasi. Tahu kacang mayasi? Kakean cangkem marai emosi. Ono model ngene iki ono. Nah, ora teko kata wong ya. Ya kan? Akhirnya dia minta turun jadi 3 dirham. Ada yang aneh Bapak Ibu Mas. Setelah turun 3 dirham, dia kaget. Istrinya jadi baik, anaknya jadi baik, keluarganya bahagia, rezeki dilalai. Oh no, jadi tumojo akhirnya nyandar Bapak Ibu. Dia datang, Syekh, ini ajaran apa? Kok kemarin 5 dirham nggak cukup di dalam keluargaku, banyak masalah. Sekarang 3 dirham, kok malah nyaman, cukup. Maka dia sampaikan, iya, karena jangan campurkan antara yang haram dengan yang halal, karena yang haram bisa merusak dengan yang halal. Apa maksudnya? Kamu gak pantas jadi penjaga kuda, kamu dapat gaji 5 dirham, pantas itu 3 dirham, yang 2 dirham itu rezeki subhat. Gak pantas kinerjamu dihargai sampai 5 dirham. Maka hari ini gak mungkin kamu minta pada pimpinan jaluk medun gaji rangkit aja. Maka apa yang bisa kita lakukan biar hidup kita berkah? Maka terus produktif, tidak makan gaji buta, kinerja harus jauh lebih tinggi dibanding dengan pendapatan. Pastikan ini Mas. Jadi kita bekerja, kita pastikan kalau Anda 1 bulan itu dapat 3 juta, aku standar ini pantas-pantasnya itu saya dibayar 5 juta. Tapi dibayar 3 juta, nggak apa-apa. Yang 2 juta epos, nanti akan dicairkan, nggak usah khawatir. Nanti Anda mendapatkan rezeki yang tidak diduga-dugakan hadir. Nanti suatu ketika Allah akan muliakan Anda dari tempat, waktu, kejadian yang tidak Anda ketahui. Itu saya yakini dan alhamdulillah saya dapat pengalaman dalam kehidupan saya banyak sekali. Halo. Hai. Ojo turah turun jaluk gajine muda kowe. Ono iki. Nora Pak kira-kira Pak. Ya ada ya. Tepuk tangan kita semua ya. Dan yang ketiga teman-teman ya, sebelum saya tutup karena nggak kerasa sudah jam 1 lebih 5 menit, jam 2 kurang 1 jam. Yang ketiga adalah kolaborasi. Ini kolaborasi atau membangun tim yang baik. Termati, kolaborasi adalah kerjasama tim untuk meraih tujuan yang sama
masing-masing dalam tim. Cermati ya. Kolaborasi itu kerjasama untuk meraih tujuan bersama, bukan sama-sama kerja untuk meraih tujuan masing-masing. Ini dua ini, nggak ada sinerginya. Yuk bangun kekompakan teman-teman. Ya, dan yang keempat, sebenarnya ada video tapi karena tidak ada audionya, insya Allah lain waktu. Ya, yang keempat, tempatkan ego personal di Anda dengan benar. Bekerjalah secara profesional. Jadilah orang profesional teman-teman. Kita akan bahagia. Ya, ego personal itu apa? Ada bagian di dalam diri kita. Kita itu banyak program Bapak Ibu. Program yang sering kita bawa. Gampangan yang inilah, saya contohkan biar Anda paham. Jadi tempatkan ego personality Anda dengan benar. Ini saya Muhammad Amin. Saya ini punya program yang pertama jadi seorang suami karena saya punya istri. Yang kedua, saya juga punya program menjadi seorang ayah karena saya punya anak. Saya juga ada program sebagai anak karena saya punya orang tua. Saya juga punya program sebagai seorang trainer, sebagai seorang motivator. Saya juga ada program menjadi seorang ustaz. Saya juga ada program pengusaha. Saya juga ada program menjadi seorang murid karena saya punya guru. Saya punya guru bisnis, guru kehidupan, guru spiritual. Ya, saya juga punya sebagai jamaah karena juga buat masyarakat. Ya takmir, ya kan? Oke, kemudian apa? Teman, saya punya program teman, saya punya warga, program menjadi warga masyarakat, pengguna jalan, bahkan saya menjadi seorang abdun, menjadi seorang hamba. Apa yang saya katakan teman-teman? Tempatkan posisi ini dengan benar. Saat saya ketemu dengan Anda, program yang saya hadirkan, ego yang saya hadirkan, satu sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, yang kedua sebagai seorang motivator, trainer yang saya munculkan Bapak Ibu. Ini yang saya hadirkan, yang saya panggil. Bahkan sebelum kejenengan saya berdoa sholat hajat dulu, mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta dimudahkan oleh Allah. Setelah ketemu dengan Anda, nanti saya ngobrol, saya ganti dengan teman, bahasa saya beda, banyak yang kayak guyu-guyu. Dan saya dijemput oleh dua saudara yang ganteng-ganteng, diajak makan sate, mesak jam ketemu ngekek terus. Kenapa? Teman yang saya pakai. Nanti ketika pulang ke rumah ketemu dengan istri saya, program motivatornya tak seleh, program teman tak seleh, program yang saya munculkan adalah program sebagai seorang suami. Sayangku, buatin teh dong. Kalau kamu tidak buatin aku teh, aku akan mencari teh manis di luar. Berubah. Apa yang terjadi ketika aku ketemu bojoku? Programnya motivator, programnya ustad. Bengok-bengok, bojoku nesu melayu, blenger, muntah-muntah. Ceramahin terus. Ya. Ketemu dengan anak saya nggak bisa program sebagai teman motivator, nggak bisa. Saya berubah menjadi seorang ayah. Ya Allah, Mira, udah makan belum? Makannya pakai apa? Ya Allah, ini tanggane elek kabeh teman. Dolanan yang kono prosotan, gendongan dan sebagainya. Karena program ayah, liyane tak salah kayak Bapak Ibu. Halo? Saat saya bekerja, maka program menjadi seorang pekerja, ini yang saya pakai. Saatnya saya sholat, maka program menjadi seorang abdun, hamba yang kita pakai. Dan Allah gak suka kalau kita tidak profesional. Profesional itu menempatkan sesuatu di tempat yang terbaik. Saatnya makan yang terbaik, saatnya main yang terbaik, saatnya sholat yang terbaik, saatnya bekerja yang terbaik. Ojo malah sholat mikir gawean, sholat mikir menu. Allahu Akbar. Ini bapak anak-anak yang ngomong ini lawai apa enaknya? Oh alhamdulillah nih kalau kasono ayam kita kecapi pun digorengi ya Allah. Kecapi webi wah kita wis kecap kok gorengan weh sami Allah di mana tambah tempe ora ya tambah ora sedep kita orang tempe Allah. Pernah sholat pikiran anda kemana-mana? Pernah apa sering? Itu tandanya kita kurang profesional. Allah gak suka. Tempatkan yang benar mas. Ini loh. Saatnya dolan-dolan yang tenanan, dengan keluarga yang tenanan. Saatnya kerja yang tenanan. Saatnya sholat yang tenanan. Puasa yang terbaik. Inilah tempatkan ego yang terbaik. Halo. Dan yang terakhir, yang kelima, ya. Dan kita punya banyak sekali ego-ego dan jenengan juga punya. Tempatkan. Sehebat apapun jenengan mbak, ketika jenengan sudah punya suami di rumah harus programnya jadi seorang ibu, programnya jadi seorang istri yang jenengan munculkan.
mentang-mentang wali kota kemudian balik ning omah balik kota bojone blenger. Ya. Dan yang kelima, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukankah pekerjaan kita adalah ibadah? Karena orang-orang yang bertakwa, satu, akan dibukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi ketika kita punya masalah, enggak usah selesaikan masalah kita. Cukup sama takwa saja, Allah selesaikan masalah kita. Maka masalah itu bukan selesaikan ternyata. Masalah itu solusinya adalah takwa. Allah yang akan selesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah akan bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau jenengan jarang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka dipertanyakan ketakwaannya. Jangankan yang tidak disangka-sangka, Pak, yang disangka-sangka nggak jadi datang, Pak. Manusia keliru. Korai kiri-kiri meleset gitu ya. Dan apalagi dimudahkan segala urusannya dan juga terhindar dari rasa takut dan sedih. Inilah yang bisa sampaikan di kesempatan siang hari ini. Banyak manfaatnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin ini yang bisa sampaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Ngunduh wae pakarti. Terima kasih. Bapak Ibu bisa follow di Instagram saya, di nomor telepon saya kalau jenengan ditanya jawab, ya. Ya, nanti kalau jenengan telepon tak balas telepon, SMS tak balas SMS, WA tak balas WA, miss call pun tak balas miss call. Sesuai dengan amal perbuatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, sendirian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Buah pisang, buah melon, buah anggur, buah duku, dan itulah nama buah-buahannya. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Mohon maaf segala salah kurang dari saya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, tapi saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.